Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas tentang cara menghapus bangunan ataupun ruang ya guys. Jadi caranya pertama, ini saya cuma ingin menghapus bangunan dan ruangnya. Jadi bagaimana caranya? Berikut caranya. Oke guys, langsung saja kita ke menu Surprise di bagian ini, kemudian kita klik tanah ya, dan kemudian kalian jika memang ada tanah yang berbeda ya, kalian bisa klik di bagian tanahnya di mana letaknya bangunan tersebut. Karena memang di sini tanahnya hanya sepetak ya, ataupun hanya satu, maka klik satu di sini, kemudian otomatis akan terbuka di menu ini. Nah, bagaimana Pak Mun? Saya tidak bisa ngeklik bangunan ini. Kalian bisa lakukan refresh, kemudian tekan lagi tanah, kemudian baru tekan ini ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Oke, langsung saja kita di sini untuk menghapus bangunan kita harus logikanya teman-teman. Jadi di mana ada ruang ya, di situ ada bangunan ya. Jangan di mana ada bangunan di situ ada ruang. Jadi prinsipnya begini, ruang itu berada di dalam bangunan, maka kita tidak bisa menghapus ruang tersebut ya. Seperti ini, kalau kalian mau hapus ruang, contohnya seperti ini akan ada notifikasi seperti ini ya. Nah, ini tidak akan hilang ya. Karena apa? Karena bangunannya itu masih berkaitan dengan ruang ini. Jadi caranya kalian harus menghapus bangunannya ya. Jadi caranya seperti ini. Untuk menghapus ruang, kalian klik tambah ya. Ini tutorial juga untuk menambah bangunan. Kalian klik di sini, kemudian pilih bangunannya. Nah, di sini ini pastikan dulu ketika kalian membuat data bangunan ini turun dananya itu apakah memang benar-benar bangunan ataupun sesuai dengan opsi yang ada di sini. Misalnya kan tempat ibadah, lapangan parkir atau sebagainya. Jadi sesuaikan dengan pilihan yang ada di opsi ini. Dan di sini untuk bangunan kelas ataupun bangunan sejenisnya, kita ketik di bangunan ini, kemudian kasihkan nama. Misalkan di sini saya kasih nama data salah. Oke, jika sudah, kemudian kalian masukkan panjang dan lebarnya ya. Kemudian jadi yang tanda-tanda merah ini yang wajib diisi. Kalau kalian tidak mengisi, maka tidak bisa disimpan. Kemudian jumlah lantainya ya. Kemudian tahun dibangun, misalkan 2000, tanggal SK pemakai ya. Ini sesuai dengan SK yang teman-teman terima misalkan dari dinas. Kemudian klik simpan. Nah, ketika sudah ada bangunan seperti ini ya, kemudian kalian ke bagian ruang. Nah, kalian tempatkan ruang yang berkaitan ataupun ruang yang akan kalian hapus ke bangunan tersebut ya. Jadi seperti ini contohnya, kalian klik di sini, kemudian klik ubah ya. Klik ubah, kemudian kalian sesuaikan di menu bangunannya ya. Jadi ruang ini berada di bangunan yang mana ya. Jadi kita klik di sini data salah ya, bangunan tadi yang akan kita hapus. Kemudian sesudah kita letakkan, kita klik lagi ruang yang akan kita hapus, kita klik ubah, kemudian kita tempatkan ya. Jika sudah, maka kita pilih ruang yang lain yang akan kita hapus ya, tempatkan di bangunan yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah, maka klik simpan. Nah, jadi sudah berada di bangunan data salah. Kemudian teman-teman ke bagian data bangunan tadi. Nah, di sini untuk menghapus bangunan ya, setelah ruang yang kalian akan hapus ataupun bangunan yang kalian hapus sudah sesuai ya. Jadi prinsipnya bangunan ataupun ruang yang akan kalian hapus itu kalian masukkan dulu ke bangunan yang data bangunan yang akan kalian hapus ya. Kemudian kalian klik di bagian menu pembukuan bangunan ya, hapus pembukuan bangunan ya. Kemudian di sini kalian klik di sini alasan menghapusnya itu kenapa ya, apakah itu dibongkar, dipindah tangankan, disita. Dan untuk
di sini kalian bisa pilih koreksi data jika memang ada kesalahan penginputan di aplikasi Dapodik. Kemudian kalian sesuaikan data tanggalnya itu sesuai kalian hapus ya teman-teman. Kemudian klik simpan. Nah, di sini data bangunannya beserta ruangnya sudah hilang. Kita refresh ya. Di sini sudah hilang data ruangnya, kemudian di data bangunan pun ini sudah keluar. Nah, ketika nanti kalian klik lihat di web SP ya, di manajemen sekolah itu tetap ada, namun nanti di awal tahun baru ataupun tahun ajaran baru, nanti ketika kalian melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik, maka akan menyesuaikan dengan data yang kalian sinkron di sini. Misalkan di sini ada 4 bangunan, maka nanti di web SP ini akan akan muncul 4 bangunan ini ya. Jadi sesuai dengan sinkron yang terbaru. Tapi untuk semester 2 ini tetap dia akan tampil mungkin di SP ini. Jadi seperti itu teman-teman cara menghapus ruang dan bangunan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.